Selamat sore untuk semua rekan-rekan peserta PKPA yang ada di rumah maupun yang ada di studio hari ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Riri Irmanti, biasa dipanggil Riri. Saya hari ini akan menjadi moderator dalam materi kita hari ini, yakni perancangan kontrak 2. Nah, sebelumnya materi ini direncana awal akan dibawakan oleh Bapak Ide Bagus Brahmantia. Namun karena beliau lebih cocok untuk membawakan materi arbitrase dan ADR, maka ditukar jadi kemarin ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan kebetulan juga mentor saya, yakni Bapak Iketut Alit Priyana Nusantara, SH, CLA, Certified Legal Auditor. Beliau ini sudah berpengalaman selama 20 tahun di bidang lawyering. Beliau sudah malang melintang di bidang perancangan dan pembuatan kontrak. Jadi ekspertisnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain sebagai Certified Legal Auditor, beliau juga sempat mengambil sertifikasi Decision Making in a Complex and Uncertain World dari Groningen University. Untuk itu, sedikit konteks untuk diskusi kita hari ini. Jadi kan tren sekarang semua itu serba personalized ya. Contohnya seperti advertisements atau ads di sosial media kita, itu semua serba disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Advertisement yang kita lihat atau iklan-iklan yang kita lihat di sosial media, itu yang saya lihat dan yang saudara-saudara sekalian lihat itu tidak sama kan? Itu tergantung dari riwayat pencarian kita masing-masing. Terus bidang-bidang lain pun sudah mulai mengikuti tren personalization ini. Contohnya seperti dalam bidang kesehatan, nutrisi, dalam bidang olahraga, dan juga di dalam bidang hukum. Contohnya, salah satunya adalah di bidang perancangan kontrak. Nah, gimana sih kontrak yang personalized ini akan menjadikan kontrak yang kita buat lebih bernilai dan tahan gugat? Itu yang akan dibahas oleh pembicara kita hari ini. Tanpa membuang banyak waktu, Pak Alit, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya mohon izin berdiri ya. Para peserta PKPA yang saya hormati, termasuk yang sedang online saat hari ini, saya sungguhnya sangat senang dan merasa terhormat gitu ya, diberikan kesempatan untuk berbagi. Kenapa berbagi? Karena saya tahu yang ada di depan saya, yang ada di kamera saat ini adalah orang-orang yang jejaknya punya pengalaman juga. Jadi lebih tepat kalau kita ulas topik dan materi pada kesempatan hari ini dengan lebih banyak sharing experience. Kenapa sharing experience? Saya yakin pemateri yang pertama, profesor, mentor saya dulu, dosen saya, Pak Profesor Wiyase, sudah lebih banyak mengulas soal-soal yang bersifat akademik. Nah, karena kami adalah praktisi dan Bapak Ibu juga calon praktisi, begitu. Materi kali ini kita akan ulas dengan cara studi kasus, studi pengalaman dengan ulasan hukumnya. Yang kedua, saya sangat ingat ketika kami pertama kali duduk seperti Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu mentor-mentor kita kebetulan kebanyakan dari Jakarta. Karena saya ingat 2002 itu, setahun sebelum Undang-Undang Advokat, penyelenggara pendidikan advokat saat itu bukan lagi Pengadilan Tinggi. Belum juga Asosiasi Advokat. Sehingga banyak sekali asosiasi-asosiasi menghimpun diri, namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. Pesannya satu, advokat itu harus kritis, harus fokus, harus strategik, harus taktis. Saya berharap 1 jam ke depan, Bapak Ibu, termasuk rekan-rekan yang ada mengikuti secara online, mengikuti materi ini dengan seksama. Karena apa? Yang kami akan ungkap di sini bukan informasi. Kalau informasi kita cukup buka HP dan kita akan dapatkan itu. Tetapi yang kita akan banyak bahas bagaimana
advokat atau perancang kontrak mampu menemukan solusi best practice-nya seperti apa dan mampu menghubungkan semua simpul itu yang kompleks itu menjadi sebuah jalan keluar. Nah, mari kita bahas topik kita pada sore hari ini. Saya memberikan judul merancang kontrak bernilai dan tahan gugat. Sesungguhnya dari rangkaian kata-kata ini kita akan mampu melihat apa sebenarnya yang akan kita lakukan selama 1 jam ke depan ini. Yang pertama yang sulit buat saya, ini topik yang mungkin 4 SKS, kita perlu belajar 6 bulan, tetapi harus menyampaikan selama 1 jam. Yang mudah buat saya percaya Bapak Ibu adalah memenuhi syarat yang tadi. Jadi kita akan diskusi setengah jam, kurang lebih 20 menit, 1 jam 10 menit saya akan sampaikan materi ini. Saya berharap nanti diskusi akan sangat interaktif, gitu ya. Nah, mari kita mulai topik ini dengan membahas kata demi kata, sehingga kita dapat flow-nya dengan baik. Konsep dari materi ini adalah bagaimana kita bisa melihat peta dari hulu sampai hilir. Karena apa? Bicara perancangan kontrak tidak cukup bicara seorang drafter. Itu hilir yang mungkin 15-20% dari pengalaman kami. Bicara perancangan kontrak itu harus memperhatikan hulunya apa. Hulunya itu ada pada kata merancang. Yang namanya merancang mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Kontraknya. Kontrak apa yang dipersiapkan? Ini yang tadi oleh moderator sebutkan. Saat ini kompleksitas kehidupan manusia itu sedemikian cepatnya berubah, dan sebenarnya ini adalah peluang buat perancang kontrak. Semakin kompleks hidup manusia, semakin berpeluang seorang perancang kontrak untuk mendapatkan sesuatu di situ. Yang kedua, semakin berkesempatan kita untuk membuat hukum. Kenapa saya bilang membuat hukum? Karena pada hakikatnya kita paham sekali kontrak adalah hukum bagi orang yang membuat. Bayangkan seorang lawyer, seorang perancang kontrak mampu membuat hukum. Nah, tentu kita bicara bagaimana membuat hukum itu sesuai dengan judul ini agar bisa memberikan added value kepada klien kita. Ini penting karena menyangkut performa kita selaku seorang profesional, gitu ya. Kemudian pasti klien kita ingin agar kontrak itu benar-benar mampu melindungi kepentingan hukumnya. Tapi kita tidak hanya bisa mengatakan ini hanya cukup kepentingan hukum saja. Dalam pengalaman kami, ini berkaitan dengan bagaimana manajemen risiko itu bisa dipetakan oleh seorang perancang kontrak. Bagaimana sebuah kontrak bisnis misalnya, karena kebetulan kami core-nya menangani corporate begitu, bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih. Nah, apa skill yang diperlukan oleh seorang perancang kontrak? Ini penting sekali. Di setiap tahapan kami akan mencoba nanti merumuskan pola di setiap tahap merancang seperti apa yang perlu diperhatikan, skill apa yang harus dipenuhi. Bahkan nanti kita mungkin akan berdiskusi di luar hukum. Karena apa? Merancang sesungguhnya meletakkan pondasi. Kita harus tahu perilaku dan rantai industri apa yang kita rancang. Misalnya, kenapa sekarang banyak arsitek yang jadi advokat? Karena dia paham merancang sebuah kontrak konstruksi itu, dia paham rantai industrinya, dia paham perilaku industrinya, kemudian dia fokus di sana. Kenapa misalnya adik di sebelah saya ini sangat expert di bidang term and condition, kayak Halodoc misalnya, kontrak-kontrak startup dan lain-lain. Karena dia tahu perilaku industrinya. Di mana kita belajar itu penting, bukan lawyer yang ngajarin. Saya pernah ikut sekolah yang khusus tentang law tech. Siapa yang ngajarin? Orang-orang yang tamatan di Silicon Valley. Anak-anak muda yang mengerti rantai industri. Jadi di hulu, seorang perancang kontrak wajib mengetahui perilaku industri dan rantai industri tentang kontrak yang akan kita bangun gitu. Nah, kita bicara hulu sekarang. Hulunya merancang. Kontrak apa yang akan kita rancang? Saya akan ngambil satu contoh
dan akan konsisten pakai contoh itu sampai di akhir. Misal kita berbicara masalah kontrak world distribution untuk renewable energy. Kebetulan kami sedang ada di sana lah. Jadi biar konsisten nanti gitu ya. Di mana hulu dari semua ini kita nggak tahu, mungkin di Eropa, di Amerika. Dunia sedang sangat global. Di mana penghasilnya? Mungkin di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena kita bicara renewable energy, hasil dari POME itu minyak mentah gitu ya. Kita bicara dari sana biar praktis saja deh, ya kan? Lalu bagaimana itu terdistribusi sampai di tujuan di ujung Eropa sana? Kontrak apa yang diperlukan? Satu, kontrak pengangkutan. Dari mana? Dari tempat di mana barang itu diproduksi sampai di kapal. Apa yang perlu diperhatikan di sana? Saya malah membayangkan, saya tonton itu bagaimana orang tanam, bagaimana barang itu dicurahkan, bagaimana pengangkutannya, bagaimana dia sampai di kapal. Jadi itu yang penting diperhatikan oleh perancang kontrak. Karena dari sana perancang kontrak paham apa petanya, bagian-bagian mana yang akan berisiko, dan dia bisa memberikan advice kepada klien. Jangan lupa orang bisnis itu praktis, dia tidak mau ribet. Yang penting praktis, masuk akal, simple. Tren kontrak sekarang ini bukan American lagi. Tren kontrak sekarang itu nggak tebel. Nanti saya akan bahas soal itu. Bahkan kami akan membahas bagaimana seorang perancang kontrak mampu menjadi hacker untuk kontrak-kontrak yang kitab suci buat perusahaan-perusahaan itu. Kita bisa tembus kontrak itu, dan dari sanalah sebenarnya kita mampu memberikan nilai lebih. Karena kita bisa melihat kelemahan di sebuah kontrak. Kurang lebih nanti kita akan bahas itu soal nilai di sana. Jadi yang pertama perlu diperhatikan sebelum kita merancang kontrak rantai industri. Gitu ya. Saya ada tandain merah di sana. Ya kan? Ini penting sekali. Karena apa? Dari sana kita bisa berdiskusi dengan klien. Yang kedua, kita cukup punya pemahaman soal kontrak yang akan kita tangani. Jadi kita belum menyentuh soal anatomi kontrak, itu benar-benar di ujung sebenarnya. Kita baru berbicara wilayah apa yang perlu diperhatikan sebelum merancang kontrak. Nah, kalau kita mampu di sini, akan ada trust dari klien kita bahwa kita mengerti apa yang akan dikerjakan, bukan hanya paham bagaimana membuat struktur dan anatomi kontrak itu. Karena apa? Diskusi ini penting untuk apa? Agar klien paham pada saat negosiasi kontrak nanti, dan biasanya seorang corporate lawyer dilibatkan untuk negosiasi kontrak itu. Begitu, kita harus punya skill yang namanya seni negosiasi. Ini kita bicara di hulu dulu ya. Kalau kita tidak ngerti tentang industri yang akan kita negosiasikan, jangan pernah bermimpi menjadi seorang perancang kontrak yang baik. Gitu ya. Jadi, nilai pertama yang ada di seorang lawyer yang perancang kontrak pada saat dia mampu menegosiasikan kontrak itu. Artinya dia punya wawasan, punya ilmu, punya skill negosiator yang baik gitu ya. Nah, kita akan belajar skill apa itu gitu. Nah, kalau seorang negosiator, dia adalah utusan, dia adalah seorang diplomat. Jadi dia sudah bawa konsep sebelum dia menegosiasikan sesuatu. Begitu. Nah, nanti arahnya setelah itu baru kita akan bicara masalah di mana posisi kontrak dengan MOU. Apa beda MOU dengan kontrak? Karena kita pasti menyebutkan ada MOU-nya, tapi kita nggak paham sebenarnya di mana posisi MOU dibandingkan dengan kontrak. Nanti kita akan bicarakan itu gitu. Jadi pada saat merancang ini kita berbicara kemampuan mendengar. Penting sekali buat lawyer untuk mampu mendengar. Karena apa? Umumnya lawyer itu banyak bicara. Umumnya lawyer itu sulit mendengar. Sebagai seorang mediator dan seorang diplomat, dia harus mampu mendengar. Karena dari mendengar itulah dia tahu clue-nya. Dari sanalah dia bisa memberikan advice kepada kliennya nanti. Begitu ya. Nah, kemampuan ini memang harus diasah. Dan akan sangat berguna. Kita bicara masalah soft skill gitu. Saya kalau di kantor tuh sering sekali menyuruh tim itu baca novel. Novel hukum, John Grisham, novel apalah.
yang disukai. Karena apa? Hukum itu kaku. Lenturnya pada saat kita mampu membaca narasi-narasi yang penuh makna dan tidak dapat dihukum. Mungkin orang suka filsafat, dia harus baca filsafat. Mungkin suka novel, baca novel. Di sana soft skill orang diasah sebenarnya, gitu ya. Ini satu sisi yang perlu diperhatikan sebelum kita akan beranjak menjadi seorang ekspertis di dunia perancangan kontrak, gitu ya. Nah, setelah kita paham bahwa kita harus punya skill di bidang negosiasi, diplomasi, mampu berargumen, mendengar yang baik, persuasif, ya kan? Karena dia akan menegosiasikan kontrak. Jangan lupa, pada saat menegosiasikan kontrak, kita sedang tidak memperdebatkan kata-kata. No way. Kita sedang memperdebatkan makna. Ini penting. Kata-kata itu urusan belakang. Itu urusan 15% tadi, gitu ya. Kita bicara di hulunya sekarang. Kita tidak sedang memenangkan perdebatan, enggak. Kita sedang memenangkan argumentasi. Ini penting sekali buat seorang perancang kontrak yang ada di wilayah negosiator. Gitu. Dia harus mampu berdiplomasi dengan baik, gitu. Nah, itu hulunya. Baru kita bicara sekarang apa tahapannya. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar istilah ini. Ada istilah MOU. Namanya juga MOU, dia Memorandum of Understanding, baru di tahap pemahaman, gitu. Apa yang membedakan MOU, Letter of Intent, Letter of Comfort dengan kontrak? Ini penting. Ilustrasinya yang paling mudah sebenarnya gambar itu. Coba kalau ada yang belum berkeluarga di sini, dan saya masih ingat pada saat pacaran dulu kan ada janji kita ya. Apakah orang pacaran kalau putus ada konsekuensi hukumnya? Enggak. Itu MOU. Apapun yang disepakati oleh MOU, kalau tidak dilaksanakan dia tidak mengandung konsekuensi hukum. Penting untuk dicatat, agar kita dengan mudah nanti mengatakan sudah ada MOU-nya. Gampang kita ngomong berbahasa Inggris yang enak, gitu ya. Tapi kita nggak paham, kita sedang menghadapi apa sebenarnya di dalam bahasa MOU itu, gitu. Di MOU terjadi negosiasi. Disitulah tawar-menawar terjadi, begitu. Di sanalah peran seorang negosiator tadi untuk tahu rantai industri dan mampu memperjuangkan apa yang diinginkan klien. Setelah apa? Setelah dia memetakan, Pak, ini rawan. Saya akan berjuang di sini. Contoh, kita bicara kontrak pengangkutan. Bapak Ibu tahu berapa demurit per hari untuk kapal tanker itu? Ratusan juta. A day. Minimal puluhan juta. Bayangkan kalau kapal itu, angkutan itu delay seminggu, berapa kerugian yang ditimbulkan. Ini cara kita memetakan sebuah rantai industri. Kita akan berjuang habis-habisan di sana karena kita tahu petanya. Pada saat kita menegosiasikan sebuah kontrak yang akan kita tempatkan pada MOU itu. Gitu ya. Bapak Ibu tahu kalau jumlah pasokan itu tidak sama dengan daya tampung tangki sebuah kapal tanker. Berapa kerugiannya? Kapal itu datangnya dari Singapura. Dia masuk ke pelabuhan, terus dia akan pulang tanpa penuh barang itu, berapa kerugiannya? Harus menunggu 1 bulan, setiap hari akan kena, itu namanya kontrak pelabuhan demurit situ. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memetakan risiko pada saat kita merancang kontrak. Penting sekali buat kita untuk paham di sisi itu. Disitulah negosiasi terjadi. Kalau negosiasi terjadi, MOU udah disusun, memang tidak semua kontrak. Kalau kita bicara kontrak tanah, rumah, bangunan, dan lain standar. Semua orang ngerti. Ya, begitu kita bicara perilaku industri dengan industri yang global itu kompleksitasnya tinggi sekali. Kita tidak mampu lagi akan mengatakan, oke, saya baca buku, saya ngerti. Enggak. Kita harus turun ke lapangan, mengerti bagaimana hulu ini bekerja, bagaimana perilaku orang-orangnya, bagaimana industri ini bekerja. Ini perlu pemahaman di luar hukum. Gitu ya. Nah, disitulah negosiasi terjadi. Apa yang membedakan MOU dengan kontrak? Bukan hanya karena dia tidak membawa konsekuensi hukum, bukan. Tetapi memang polanya berbeda. Contoh, saya bicara tadi soal distribusi energi.
Apa yang dibicarakan? Di Indonesia akan ditunjuk sebuah distributor besar. Terus kemudian buyer di sana mensyaratkan apa? Dia sudah buat syaratnya. Anda harus punya tangki timbun sekian. Anda harus bisa menyewa kapal sekian. Anda harus mempersiapkan 5.000 ton sebulan gitu misalnya. Mampu nggak? Itu dinegosiasikan antara buyer dengan distributor. Kalau mampu, sepakat-sepakat dituangkan dalam bentuk pokok-pokok kesepakatan. Itulah MOU. Oke? Nah, pada saat akan dieksekusi, kemudian pembayaran terjadi, kan? Kemudian harus ada prestasi dari pihak distributor. Konsekuensi hukum harus diatur di sana. Karena apa? Kita sudah bicara risiko. Kalau nggak terdistribusi dengan baik, kalau terlambat, kalau kuotanya kurang, apa risikonya? Kita harus atur di sana. Itu maksud saya yang tadi pemetaan risiko itu ada di sana dan itu mengandung konsekuensi hukum. Di mana dibuat kontrak? Kenapa? Karena kontrak mengandung akibat hukum kalau terjadi wan prestasi gitu kurang lebih. Jadi itulah kitab suci orang yang membuat kontrak di antara mereka. Kan asasnya begitu. Jadi kontrak boleh bebas orang buat, tapi bukan tanpa batasan kontrak itu. Nah, di mana kita mengatur bahwa kontrak itu tidak sebebas-bebasnya, asasnya pegang. Apa asas kontrak itu? Ya paling tidak ada 5. Yang pertama, kita sangat fasih ngomong 1338 kan, kebebasan berkontrak, fasih kita. Ya kan? Kemudian yang kedua, kita fasih juga ngomong 1320. Syarat-syarat sahnya sebuah kontrak. Betul. Kalau kita menguasai 2 pasal itu, Bapak Ibu nanti akan melihat bagaimana sebuah kontrak itu tahan gugatan. Kenapa judul ini tahan gugat? Nanti kita sebelum itu kita bicara nilai dulu. Sebelum kita bicara di akhir nanti. Skill itu sebuah perancang kontrak di anatomi kontraknya di sana gitu. Nah, etikat baik juga penting karena kalau kontrak dilakukan dengan cara niat untuk menipu atau memaksa orang atau ada kelalaian di sana, itu kontrak bisa batal. Ya. Siapa yang menjaga agar tidak terjadi itu? Lawyer yang mampu merancang kontrak yang baik. Klien memerlukan kita untuk menjamin kepentingan hukumnya, menjamin kelancaran industri bisnisnya. Buat seorang pebisnis itu waktu sangat penting. Dia nggak punya banyak waktu ya untuk terlambat hanya karena proses ini terhambat. Makanya kita berkejar-kejaran dengan kepentingan bisnis. Kita ambil contoh itu saja biar lebih mudah kita nanti sampai akhir membahasnya. Ya kan? Di sana ada unsur ekonominya melekat. Nanti kita akan bahas kenapa kita penting untuk bisa memahami secara ekonomi industri ini seperti apa. Gitu. Jadi ada lintas skill yang harus diperlukan oleh seorang perancang kontrak sebelum dia benar-benar bisa dianggap kontrak itu punya added value, nilai lebih tentang kontrak itu sendiri. Gitu. Nah, apa maksud kepribadian? Sebagus apapun kontrak, sehebat apapun, sekokoh apapun dia tahan gugatan, kalau yang menjalankan kontrak itu punya niat tidak baik, lawyer tidak bisa kontrol. Itu di luar tanggung jawab lawyer. Makanya ada penghormatan terhadap kontrak yang dibuat, asasnya facta sunt servanda. Oke? Nah, jadi etikat baik dan kepribadian itu masuk ke pihak yang melakukan kontrak. Kita bisa merancang kontrak yang baik, tapi kita tidak bisa pegang pikiran orang. Kita hanya bisa mengingatkannya. Ini asas-asas ini sebenarnya sebenarnya filosofi dasar gitu ya. Karena kita berurusan dengan mind manusia, pikiran yang selalu berubah. Makanya kalau rancangannya bagus, itulah pedomannya gitu. Nah, di mana sumber hukum kontrak? Kita pahamlah. Yang pertama buku 3 Perdata. Ya kan? Itu bisa dibaca.
Kedua, jangan lupa Undang-Undang Konstruksi mensyaratkan minimum kontrak itu seperti apa, harus bicara, harus dibaca. Kalau kita bicara misalnya ada pembangunan kondominium gitu, baca Undang-Undang Konstruksi karena di sana ada syarat, tidak sebebas-bebasnya. Kalau impas dari syarat itu dianggap nanti tidak memenuhi syarat. Kalau kita bicara jaminan fidusia juga ada minimum di kontrak itu yang harus dipenuhi begitu. Kita belum bicara kontrak baku ya. Kontrak standar gitu ya. Nanti kita akan sentuh di sedikit. Notaris punya aturannya juga. Ya kan? Bagaimana urutan-urutan membuat kontrak. Kalau ada notaris saya yakin bisa sangat menjelaskan di sana. Terus perjanjian internasional. Nah, ini penting. Kenapa? Kita tidak bisa bicara hanya urusannya soal isu nasional saja. Kayak tadi kita bicara kontrak trading internasional. Sekarang kita harus paham apa pakem internasional yang bisa kita adjust dalam konteks nasional. Gitu ya. Makanya kita harus paham juga yang Oke, nanti saya bahas itu yang internasional. Kita ngomong bernilai dulu. Biar lebih runut gitu ya. Jadi yang tadi pertama kita bicara hulu. Persiapan kontrak, apa yang perlu diperhatikan oleh seorang yang ingin expert di bidang merancang kontrak. Itu sudah, gitu ya. Yang kedua kita sudah bicara asas-asasnya, ya kan? Kemudian pakem-pakemnya tadi, rule-rule-nya kita sudah dapatkan di sana. Nah, ini yang paling menarik sebenarnya. Kalau kita ingin kontrak kita dihargai mahal. Ya, saya tahu profesi ini cukup menjanjikan gitu ya. Di Bali ada pasar yang bisa membayar 3 juta per jam. Tapi berapa orang kita yang mampu menembus pasar itu? Ya kita tanya sendiri. Tapi ada pasarnya. Kita dibayar 3 juta per jam. Dan asal mampu saja merumuskan apa jam, pasti dibayar. Artinya apa? Harus mampu menjadi orang yang profesional dan bernilai. Saya menerjemahkan nilai ini dari kata hacker. Kalau kita bisa menembus kontrak-kontrak standar yang disucikan oleh perusahaan-perusahaan itu, Anda akan bernilai. Sama seperti orang hacker yang bisa membobol bank BCA selalu lakukan itu. Siapa yang mampu menembus pertahanannya, dia diangkat langsung. Dibayar berapapun. Serius. Saya pernah ketemu dengan hackernya gitu ya. Dia bicara. Saya berani ngomong gitu ya. Bank melakukan itu. Dia memang buka, tapi bukan hacker yang buruk ya. Ini kita bicara hacker yang baik ya. Kita bicara hacker yang baik, dia tembus pertahanan itu, memang dia coba, kalau semakin ada orang yang mampu menembus itu, dia akan pakai. Karena memang sistem pengamanannya begitu, nggak tahu kapan itu bisa ditembus. Begitu dia, saya mampu tembus ini kau, saya bayar, berapa kamu minta uang. Nah, kita perancang kontrak juga harus bisa begitu. Jadi seorang perancang kontrak itu, dalam pemahaman saya yang di dunia praktek ini seorang hacker yang baik. Mbak Riri tahu dia bagaimana kita menjadi hacker pada saat sebelum kita dikontrak oleh perusahaan global gitulah katakan. Tahu dia? Kita minta waktu, kasih saya waktu, hasilnya apa? Jangan lupa, kontrak tidak harus tebal. Kuno. Klien juga nggak ngerti baca kok. Kita juga pusing bacanya kalau ada masalah. Serius. Bahasa nyelimet, nanti ujung-ujung apa maksudnya nggak ngerti juga. Jangan serem-sereman kalau bicara kontrak. Serius. Sekarang trennya, coba Bapak Ibu lihat. Orang nulis sekarang pendek-pendek sekali kan. Suruh baca buku tebal-tebal, nggak ada yang mau. Klien juga begitu, dia ingin praktis, ada masalah dia mampu untuk memahami di mana masalahnya. Dan kalau dibuat ruwet-ruwet, kemudian dibalikin ke lawyer, nggak mau juga. Dia ingin praktis. Sehingga kontrak yang bernilai di zaman sekarang, menurut saya, gitu ya, adalah kontrak yang mampu menjawab keinginan klien. Selain kokoh, selain lugas, ya kan? Selain apa? Tegas. Nanti itu kita bicara di belakang, gitu ya. Nah, bernilai ini ada beberapa macam. Hukum, ekonomi, praktis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini gitu. Jangan lupa kalau kita sebagai corporate lawyer yang diutamakan itu oleh klien itu bisnisnya.
Pasti itu. Kita harus ngerti diajak bisnis di sana. Itu masalahnya. Kalau enggak, mereka mungkin kurang percaya sama kita. Gitu ya? Ya kan? Hukum oke lah, seorang lawyer harus mengerti hukumnya. Makanya sekarang ada tren dokter jadi lawyer. Arsitek jadi lawyer. Ya kan? Orang pajak jadi lawyer. Nah, kenapa begitu? Ya karena mereka ngerti rantai industrinya. Jangan salah, kami takut sekali dengan lawyer orang pajak yang baru lulus, kita nggak ngerti dia baru lulus paham gitu. Ini hal-hal yang penting kita perhatikan sekarang. Kalau Anda jadi arsitek, mau ambil banyak kontrak industri, jadi lawyer, jadi. Tapi apakah kita seorang lawyer yang baru ini nggak bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Sekolah. Misal, nggak tahu nanti mudah-mudahan di Bali akan banyak ada gitu ya. Kita ambil sekolah fintech, low teknologi. Ambil. Tujuannya apa? Bukan orang hukum yang ngajarin di sana. Ada orang hukum yang ngajarin. Orang-orang yang paham, pendiri startup. Itu yang ngajarin. Saya ikut kebetulan gitu. Ya kan? Kalau sisi umur mungkin ya lebih tinggi dari anak saya lah lagi dikit. Ya, kita memang harus belajar. Mereka yang ngerti, anak muda yang ngerti. Kita belajar nanti industrinya di sana. Kalau kita paham itu, kemudian kita paham hukumnya, kita ngerti bagaimana merancang kontrak, jadilah seorang perancang kontrak yang bernilai tadi. Secara ekonomi menguntungkan, gitu ya. Kita bisa dibayar per jam. Ada pasarnya kok. Nanti, gitu ya. Nah, kemudian praktis tadi. Karena apa? Kalau nggak praktis, nggak kepake. Nah, ini yang mungkin di luar pakem anatomi itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita merancang kontrak. Nah, kalau hukum tadi, apa pedomannya? Nah, ini penting. Mohon diingetin waktu ya, Mbak Riri ya, kalau nanti. Apa pedomannya? Betul. Perancang kontrak adalah orang yang merancang hukum. Untuk siapa? Untuk orang kliennya yang akan membuat kesepakatan. Jadi sungguhnya lawyer itu perancang hukum loh. Jadi tapi hukum yang mana? Hukum yang sangat kompleks. Fokus satu, ambil satu titik, pelajari. Anda akan jadi expert. Ya semua orang expert dulu kan beginner juga. Ya kan? Ada catatan yang menarik di sini yang mungkin kita bisa sharing bersama. Ada orang yang sudah jadi lawyer 10 tahun. Dia belajarnya 4 tahun saja. Di tahun kelima dia ngulang lagi yang 4 tahun. Tahun 6 dia ulang lagi yang 4 tahun. Dia sudah berhenti belajar di sana. Ada lawyer yang 6 tahun. Tapi dia lebih mampu dari yang sudah 10 tahun. Karena dia terus belajar selama 6 tahun itu. Ini penting sekali karena dunia terus berubah. Tidak ada kata seorang lawyer itu hari ini dia lebih expert, besok dia disalib. Karena dunia sangat dinamik. Gitu ya. Nah ini penting. Kita bicara bebas, bukan tanpa batas. Apa batasannya? 13-20. Ini tidak semudah menghafalkan unsur-unsurnya gitu. Kalau saya selalu mengatakan ada 2 yang paling penting diperhatikan oleh seorang lawyer di 13-20. Apa itu? Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya ada sebuah kontrak melibatkan banyak sekali orang, melibatkan company, melibatkan banyak sekali perubahan akte-akte perusahaannya. Ilmu apa yang harus kita miliki di sana? Audit hukum. Ada sekolah audit hukum. Tadi waktu diperkenalkan itu, CLA itu Certified Legal Auditor. Kalau itu salah, jangan lupa, lawyer bisa digugat loh. Dokter malpraktek bisa digugat kan? Lawyer juga begitu. Mungkin di Bali jarang, tapi di Jakarta dari banyak kasus yang kita lihat secara online ada. Kalau di dunia jangan bilang lah. Jadi expert itu menuntut profesionalisme, pertanggungjawaban pekerjaan kita terkait dengan hal itu. Jadi kapasitas orang saja kalau salah kita, siapa yang tanda tangan itu, salah mengaudit begitu ya, masalah. Jadi ada ilmu audit hukum. Kita harus paham sampai di sana, gitu ya. Nah, sebab yang halal juga menarik. Kalau hal tertentu gampang lah. Sebab yang halal juga menarik. Kita mungkin hanya maaf ini ya,
Di kuliah dijelaskan, oke, apa itu sebab yang tidak halal? Kontrak judi, kontrak pelacuran, gitu ya, kontrak narkoba. Ya udahlah, semua udah paham. Apa yang terjadi kalau Anda membuat kontrak nomini? Uji sekarang 1320. Kapasitasnya ada. Oke. Ya kan? Nomor 2. Kecakapan udah lewat tadi. Di atas umur dan lain-lain udah lewat. Sebab tertentu apa objeknya? Oke. Jelas. Gak usah yang halal. Karena ada niat memiliki tanah. Kenapa sekarang trennya di pengadilan dibatalkan? Filosofinya nggak masuk. Sepenuh apapun perjanjian itu 1320 di situ, filosofinya nggak masuk. Perlu hati-hati. Dan sekarang nggak tren lagi. Tapi bagaimana caranya ngakalin? Lawyer harus tahu gitu. Nanti kita diskusi. Ada caranya. Terlalu panjang kita diskusikan. Agar legal, agar terpenuhi kepentingannya klien, dan agar kita dibayar lebih mahal. Ada caranya. Mbak Riri tahu dia. 30 menit lagi. Oke. Nah, itu kira-kira rambu-rambu. Jadi kita ini sebenarnya tidak sedang menyajikan informasi. Kita sedang mendiskusikan peta. Agar kita paham petanya dari hulu sampai hilir nanti. Agar Bapak Ibu mengerti dunia ini yang harus diperhatikan apa. Informasi kan ada di handphone. Yang sulit itu menghubungkan semua informasi itu menjadi barang jadi itu susah. Makanya ada sekolah tentang bagaimana membuat keputusan yang tadi diceritakan itu, kebetulan saya sempat ikut. Sekolahnya apa? Bagaimana membuat keputusan di tengah situasi kompleks dan tidak pasti. Ada sekolahnya. Dan saya ikut di universitas, salah satu universitas di Belanda online. Apakah itu ilmu hukum? Enggak. Tapi apakah itu diperlukan? Sangat diperlukan. Jadi kita perlu ada wawasan-wawasan lain yang harus dipenuhi oleh seorang lawyer gitu. Karena dari sanalah sebenarnya soft skill kita sedang diasah. Kita mampu. Kan lawyer itu kan, klien itu datang ke kita itu kan bukan untuk tahu hukumnya. Dokter tahu hukum, tapi kenapa dia datang misalnya ke kantor lawyer? Karena dia ingin jalan keluar. Makanya selalu ada istilah, tidak ada ilmu yang bulat begini. Harus dibuka sedikit, sehingga jalan keluarnya ketemu, sekompleks apapun. Nah itu complexity tadi. Itu ilmunya ada di sana gitu. Jadi kita harus bisa paham soft skill apa yang harus kita miliki sebagai seorang lawyer ya, dan kemudian seorang perancang kontrak gitu. Nah, itu nilai sekarang. Kalau kontrak lokal tadi 1320 syaratnya, kita juga harus paham common law system itu. Karena apa? Kalau kita bicara trading internasional, kita nggak paham soal common law systemnya, mungkin akan ada gap yang besar. Contoh, agak praktis ya. Ada email masuk menawarkan sebuah produk gitu ya, dari luar. Atau dari luar menawarkan nyari produk di Indonesia, syaratnya ABCD. Perusahaan Indonesia balas, oke saya bisa. Ini syarat-syaratnya, ketentuannya. Balas lagi email dari luar. Oke, saya koreksi ini, oke, koreksi ini, harganya sekian, kan, dibalas dari Indonesia. Setuju? Sepakatan enggak? Tercapai enggak kesepakatan itu? Tercapai. Jangan lupa kontrak itu tidak harus tertulis kan? Lisan pun bisa, apalagi email, surat elektronik. Jadi, kita harus memahami ada pola yang sudah terbiasa secara internasional. Kita tidak bisa bicara hanya konteks Indonesia saja. Jadi terjadi kesepakatan, ada offer, kemudian ada acceptance. Itulah terjadi kesepakatan. Kemudian, apa syaratnya lagi? Kecakapan, masuk 1320. Sebenarnya ini sama, hanya proses yang membedakan. Coba Bapak Ibu, ada term and condition. Kemudian kita baca, tinggal pencet tombol setuju. Ya iya, kontrak. Ya kan? Bayangkan kita tidak memahami di sini gitu kan, agak susah. Sehingga kita harus mampu membandingkan mana syarat kontrak secara internasional dan mana kontrak secara common law. Dari sanalah kita bisa membuka cakrawala untuk melihat, oh iya terjadi kontrak di sana. Gak bisa kita bilang kita nggak pernah ketemu, kok pencet aja jadi kontrak.
rujukannya di sini, dan itu berlaku sebagai sebuah kontrak internasional yang sudah diatur juga. Kita hidup dalam dunia global, nggak bisa bicara nasional saja. Ya kalau bahasa bolehlah harus Indonesia, tapi kan banyak dui bahasa juga. Kalau ada masalah di Indonesia, oke, pakai bahasa Indonesia. Tapi kan selalu dui bahasa. Ahlinya ada di belakang saya. Nah, kebetulan Mbak Riri tamatnya di Melbourne University, Master Hukum. Kita boleh bangga punya anak muda yang mau ke Bali walaupun tawarannya di Jakarta, gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari anak-anak muda. Makanya saya di awal bilang kita sedang sharing knowledge, sharing experience, bukan siapa duluan. Karena zaman informasi, siapa yang duluan baca dia lebih ngerti. Masalahnya siapa yang bisa menghubungkan semua menjadi sebuah barang jadi, itu problemnya. Kita harus tahu petanya. Oke. Kemudian lawful case itu sama aja sebab yang halal. Kalau konsiderasi itu kan prestasi sebenarnya, hak dan kewajiban. Apa hak saya, kewajiban saya, kalau sudah pemenuhan prestasi sama saja sebenarnya. Itu substansi kontraknya. Ada intention to create legal relation, itu ya intensi untuk mengikatkan diri. Jadi kelima ini kalau kita komparasi dengan 1320 sebenarnya nyambung, hanya by proses berbeda, dan kontrak-kontrak internasional rujukannya ke sini. Makanya selalu kalau ada di industri itu, mana penawarannya? Kirim. Jawab, acceptance, deal. Pasti gitu polanya. Jangan membayang kita duduk tanda tangan dulu ya. Kalah waktu, orang nggak ketemu saja bisa bikin kontrak emang sekarang. Jangan, maaf ini ya, saya sering berdebat dengan notaris, kenapa undang-undang IT itu tidak dimaksimalkan gitu. Ada perangkatnya gitu. Jadi klien mau cepat, tetapi by waktu karena hambatan dunia global dan ini tidak jalan-jalan bisnis orang. Klien kita komplain. Kenapa tanda tangan elektronik itu nggak dimaksimalkan? Ada perangkatnya, kenapa nggak dilakukan? Kan harus ada terobosan, harus ada solusi. Lawyer di sana posisinya, dan lawyer harus taktis. Jangan lupa, lawyer itu nggak perlu galak. Kalah orang galak dengan orang taktis. Semakin taktis lawyer, semakin hebat dia. Nggak perlu keras. Kalah orang keras dengan orang taktis. Karena dia mampu adaptif di semua situasi. Gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Baru kita bicara nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini penting. Karena apa? Klien mau waktu yang cepat, kepastian, bisnis tetap jalan, kontrak sedang dipersiapkan tapi bisnis jalan. Ya, kita nggak bisa bilang kita hanya seorang drafter kalau sampai di sana, gitu ya. Nah, itu maksudnya ekonomi dengan siapa? Tadi klien itu ingin kontrak itu sudah di-manage risikonya. Gitu ya. Karena kalau kontrak yang di-manage risikonya, jangan lupa, perusahaan-perusahaan besar itu punya budget rata-rata 2% legal setiap tahun. Itu pasar yang besar loh, Pak Ibu. Setahu saya ya, 2% loh, gede itu. Kalau kita bisa grab pasar itu, nggak perlu kasus, hidup kita. Cuma bahasa saya sangat belak-belakan ya. Jalan. Jadi kita bisa kontrak bulanan, jadi konsultan enak kan? Ada masalah sana bayar lagi kan? Sebenarnya ini peluang yang baik buat seorang calon lawyer. Tidak harus pergi ke pengadilan saja. Pengadilan lain ya, lain hal. Bagi lawyer apa? Value of profession. Dia harus punya ngangkat nilai. Tidak cukup, ini sudah barang jadi, tolong buat kontraknya, ada. Kontrak kita dihargai rendah. Malah nggak dihargai. Padahal kita lawyer gagah kan? Lawyer nggak dihargai, malu juga kan? Jangan lupa, kadang-kadang klien lebih pintar dari kita. Dan kita harus lebih taktis dari klien. Biar duitnya dapat. Oke, kurang lebih gitu, Juk. Nah, ini penting agar kita paham. Gitu ya. Sisi-sisi sebelum kita merancang kontrak yang baik. Merancang kontrak yang tahan gugat. Kan itu nanti anunya. Oke. Praktis, yes. Tadi kita sudah ulas. Harus mampu dibaca oleh klien kalau ada masalah, dia ngerti. Pak, kalau soal-soal ini bagian mana? Oh ini. Kita dihargai di sana. Perhatikan ini. Oh ini kayaknya udah goyah, tolong komunikasinya begini dengan vendor Anda, gitu misalnya. Karena
Corporate lawyer kan kerjaannya terima telepon. Ada masalah gini gimana? Itu kalau Anda buka buku Anda dipecat. Nggak ada istilah tunggu dulu Pak, saya baca buku lah, udah pecat. Pasti dipecat. Jadi kita harus taktis langsung, dan handphone harus hidup kan. Kalau mati besok dipecat juga. Gak mudah. Ini kan emang gampang cari duit gitu misalnya. Enggak juga gitu. Malam-malam telepon ya angkat teleponnya. Ya kan? Pernah nonton Kulik nggak Bu Tejo ini? Kalau yang pernah nonton ini dia tahu, dia solutif gitu. Itu 25 juta penontonnya loh. Film pendek 32 menit kurang lebih. Tapi menarik sekali kan, hanya diterok saja sampai rumah sakit, ternyata bener. Yang nyinyir itu bener gitu kan. Itu sangat mengejutkan gitu kan. Solutif gitu kan. Ikonik sekali. Lawyer juga harus solutif. Dia harus beyond thinking. Lawyer yang baik itu beyond thinking. Dia harus mampu berpikir dari luar hal yang standar. Karena itu yang penting. Apakah kita takut ilmu kita dibaca? Enggak. Nyatanya kalau kami di kantor, kami duduk, buka laptop semua, buka apa? Bicara-bicara. Kita tidak pernah menyembunyikan. Karena apa? Ini kita nggak bisa dibaca. Dan kita akan upgrade diri kita bersama-sama kalau kita terus diskusi. Seperti ini siapa yang belajar? Saya yang belajar sebenarnya. Bukan Bapak Ibu yang belajar. Gitu. Karena saya membaca, memahami, maka semakin pasti kan. Jadi kita sedang sharing knowledge sebenarnya di situasi seperti ini. Harus solutif. Oke. Baru terakhir kita bicara anatomi kontrak. Waktu 15 menit. Oke, pas. Sorry? 19 menit. Oke. Ini bagian yang terpenting kalau kita bicara kontrak. Karena apa? Anatominya ibarat tubuh ada di sini. Gitu ya. Saya ingin mengulasnya di sisi mana yang paling penting diperhatikan. Kalau judul gampang lah, tidak perlu ulas. Oke. Tapi jangan buat MOU kalau mengandung risiko hukum, please. Jangan, malu kita. Ketawain kita sama klien kita. Nggak ada MOU-nya. Gaya sekali ngomong MOU. Nggak ngerti artinya gitu kurang lebih ya. Harus paham. Kalau pembukaan kontrak ditandatangani hari ini bla bla bla, standar. Komparasi penting. Karena ngomong pihak. Siapa pihaknya? Jangan lupa. Sekarang kami sedang nangani kasus yang bermasalah di komparasi. Kenapa? Bayangin sekarang Bapak Ibu, hotel renovasi. Yang tanda tangan manajer. Ya. Jalan. Setelah ada masalah, digugat, subjek hukumnya nggak kuat. Komparasi penting. Karena kita bicara 1320, ya kan? Subjek dan objek. Kalau subjeknya bermasalah, pasti sudah dijelaskan sama profesor, dapat dibatalkan. Tapi kalau objeknya bermasalah, ya kan? Batal demi hukum. Beda ya? Mana yang dapat dibatalkan, mana yang batal demi hukum. Siapa yang paling bertanggung jawab di situasi ini? Lawyer. Seorang perancang kontrak. Ya? Karena dia dibayar untuk membuat kontrak itu kokoh. By law 1320. Itu. Kalau kita salah, ngomongin pihak saja kita salah. Ya kan? Itu kalau jadi gugat-gugat diutak-atik. Padahal pihak yang bermasalah itu yang wan prestasi, yang dijebol batang tubuh kontraknya. Enak banget kan? Ya kan? Padahal dia nggak bayar, begitu digugat dia jebol kontraknya. Enak banget, lawyer di sana emang fungsinya. Jadi dia harus paham sebenarnya mau mematahkan bagian yang mana gitu. Inilah pemetaan penting gitu. Ya kita dibayar untuk itu, nggak apa-apa, karena kita kan bicara hukum, bukan tricky. Kita bicara taktis. Jangan lupa tidak ada lawyer yang objektif. Prinsip saya ya, pasti subjektif. Kalau merancang kontrak, siapa yang bikin kontrak ini pertama kali? Gitu ya. Pak Ibu, ambil saya bikin. Jangan takut capek, karena kalau kita yang bikin, kita yang ngerti. Biar dia review, saya bikin dulu. Kita ngerti rohnya. Banyak yang udah lu bikin dulu deh, aku review gitu. Dia nggak ngerti ada strategi di balik itu gitu.
Strategi itu mungkin sambil mimpi, sambil tidur, sambil di kamar mandi dan lain itu mahal. Beda dengan kontrak-kontrak standar. Tidak ada kontrak yang tidak ada kontrak yang standar. Kontrak itu dinamis. Dinamis itu membuat kontrak itu custom itu khusus. Ada hal-hal. Kita bicara kontrak di level yang bukan kontrak biasa ya, kontrakan rumah, ya itu udah standar lah, semua ngerti lah. Tanah, ya kan? Jual beli, enggak lah. Kita bicara beyond itu, karena kita bicara global yang kompleks ini gitu. Nah, itu perlu pemahaman lebih di sana. Komparasi penting sekali. Definisi, tidak semua kontrak harus isi definisi. Resital penting, kenapa mereka membangun kontrak kan? Latar belakangnya kan? Oh ya, karena saya ingin menunjuk Anda jadi distributor global perusahaan saya ini. Oh iya, saya sanggup karena saya memiliki kemampuan ini, kan dia bicara kesanggupan dulu di sana, latar belakangnya. Baru definisi, kalau kontrak yang kompleks memang iya. Apa pengertian A, pengertian B, kalau kita ngomong FAO, fuel acid oil, saya yakin Bapak Ibu nggak tahu. Saya aja baru tahu, karena nangani kontrak itu. Ya kan? Apa artinya? Berapa persen kandungannya gitu, itu belajar. Kemudian tangki timbun, apa itu speknya apa, belajar kita. Baru kita ngerti. Tanker, kapan FOB, ya kan? Aturan mainnya, loading masuk apa sampai di ini siapa yang jaga, wah semua dihitung. A sampai Z dihitung, karena setiap proses ada risiko. Lawyer di sana mainnya. Kalau dia mampu mempetakan itu, klien merasa nyaman. Oke, yuk bisa. Saya bayar kamu. Zaman, paket, lain-lain. Nah, oke. Kurang lebih begitu. Ini jadi rumah kan? Tapi kita harus turun. Nah, hak dan kewajiban adalah esensi di semua kontrak. Disinilah kontrak itu akan kelihatan. Sedalam apa perancangnya mampu memahami kontrak apa yang dibuat. Kalau yang lain-lain kan domisili, keadaan memaksa, kapan berakhirnya kontrak, sengketanya di mana, standar sekali. Ya keadaan maksa sekarang COVID mungkin. Kalau dulu-dulu kan post mayor itu standar. Jadi kalau bicara anatomi kontrak, pelajari komparasi dengan sangat baik karena audit hukum bekerja di sana. Kemudian pahami esensi kontrak pada saat mengatur hak dan kewajiban. Ini ngomong praktis ya. Lain-lain standar lah, boleh template lah kalau menurut saya. Ya paling arbitrase atau pengadilan mana. Kalau luar negeri pilih mana, Singapura. Kalau internasional ya pilih mana, arbitrase mana. Standar lah. Ya kan? Tapi kalau pengaturan hak dan kewajiban di setiap proses harus detail karena di semua proses itu ada risiko. Klien kalau bolong di sana jangan lupa kan tidak hanya dipecat kalau kita salah. Bisa digugat. Nanti kita bicara itu. Jadi dua itu penting sekali pada saat kita menyusun kontrak. Skill apa yang harus dimiliki saat ini? Itu tadi, kontrak tidak harus tebal saat ini. Dia harus membumi aplikatif, enggak. Kontrak tebal nggak pernah dipakai. Ngawang-ngawang kan? Karena template. Nggak pernah. Orang nggak ngerti pakainya. Seperti apa pakai kontrak setebal ini? Itu yang dilakukan oleh hacker. Hacker kontrak ya. Dia baca, dia pelajari, dia petakan ulang, dia formulasikan ulang, dia cari kelemahannya, ini barang jadi. Anda mau bayar saya berapa? Terjadi, benar. Buat seorang pebisnis, 2% itu kan kecil. Sorry ya. Kecil kan? Per jam 3 juta per jam, buat perusahaan global kecil. Ini kita tahu revenue-nya berapa, sekali tanker itu berapa, kecil sekali. Yang dia tidak mau itu resiko. Yang menanggung beban resiko itu lawyer. Nah itu kira-kira yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin expert di dalam urusan kontrak. Jadi saya akan summarize diskusi materi hari ini tentang perancangan kontrak yang bernilai dan kokoh tahan gugat itu. Sebelum summarize, yang terakhir, kapan kontrak itu tahan gugatan hukum? Pada saat kita benar-benar mampu memetakan 1320, itu jawabannya. Kalau salah kita petakan 1320, goyah kontrak itu.
Subjek salah dapat digugat, dapat dibatalkan. Objek salah batal demi hukum. Simple, tapi di kontrak yang kompleks nggak simple. Ada ilmunya. Tidak sekedar hanya bisa membuat rumusan kata-kata, koma, banyak, detail, panjang. Itu 15%. Yang 85% yang mana? Yang tadi tuh, rantai itu panjang. Nah, kalau itu iya, yang nggak bisa dijaga oleh seorang perancang kontrak, main perilaku dari kliennya. Kontrak itu kan setelah tanda tangan, urusannya kan soal bagaimana kontrak itu dijalankan kan. Siapa yang menjalankan kontrak itu? Klien. Apa menjadi tolak ukur? Oh, enggak, saya nggak bayar dulu. Prestasi. Kalau itu terjadi, perancang kontrak nggak bisa disalahkan. Makanya asasnya tadi kepribadian, etikat baik itu bukan perancang kontraknya. Itu letaknya pada klien kita. Itu ya. Terus, kalau kontrak bermasalah, kita bicara investasi yang jutaan dolar gitu ya. Harus agak tinggi kita ngomongnya memang, karena lawyer memang harus ininya tinggi. Kita udah dibayar mahal, bermasalah. Jangan juga takut digugat oleh klien kita. Karena apa? Ya kan, profesionalisme itu mengandung janji. Janjinya apa? Janji kemampuan di sana. Anda boleh minta harga mahal, tapi tanggung jawab. Tanggung jawabnya profesionalisme. Nah, itu kira-kira yang saya bisa share kepada Bapak Ibu hari ini. Jadi topik ini memang topik yang praktis. Ada Bapak Ibu yang secara online mengikuti pada kesempatan ini. Saya percaya Profesor Wiase sudah memberikan aspek-aspek yang secara akademik perlu diperhatikan. Karena ini adalah topik yang praktis, jadi pengalamanlah yang kami berikan Bapak Ibu untuk ujungnya apa? Paham peta. Bahwa untuk menjadi seorang perancang kontrak yang baik, tidak cukup hanya memahami hilirnya saja. Hulunya kita harus kuasai, sehingga nilai diri kita terangkat sebagai seorang profesional, dan ini benar-benar menjadi profesi yang menjanjikan. Itu yang bisa sharing, Pak Ibu. Saya kira udah waktu juga. 10 menit lagi, rasanya cukup, kita bisa diskusi lebih banyak begitu. Kalau nggak diskusi, sebenarnya saya nyiapkan studi kasus juga gitu. Tapi rasanya kita diskusi, lebih enak. Jadi kita merancangnya 10 menit untuk studi kasus. Sebenarnya ada beberapa studi kasus yang kita bisa lempar kepada Ibu. Tapi rasanya membahas studi kasus nggak cukup waktu lah. Cukup panjang. Kita diskusi ya. Memang 1 jam pemaparan, 10 menit rencana studi kasus, 20 menit diskusi. Rasanya kita izin diskusi ya, Mbak Riri ya. Oke, baik Pak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan fokus kita ya kan, analis selaku orang-orang yang taktis tadi dalam 1 jam ini menangkap informasi yang kami berikan tadi, begitu. Pasti ada yang nyantol. Kalau ada informasi 10, 1, 2 nyantol udah bagus. Di antara 10 yang nyantol mungkin nomor 1, nomor 2, Ibu nomor 3, nomor 4, Ibu nomor 5, nomor 6, nggak apa-apa. Dari sanalah peta itu dibangun. Jadi ini bukan transfer informasi, tetapi kita sedang membangun cara berpikir agar kita tahu peta di semua topik sebenarnya yang disajikan dalam PKPK ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Riri. Terima kasih Pak Alit atas pemaparan yang seru dan menarik sekali. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu dari rekan-rekan yang ada di studio. Silakan Ibu yang di belakang. Saya mau tanya Pak, dari materi hari ini, dan kebetulan saya juga baru tahu bahwa ada namanya letter of comfort. Letter of comfort itu apa ya dan digunakan jika dalam hal apa? Terima kasih. Ada pertanyaan dari Mbak Lia. Rian. Yes. Sorry, pertanyaan dari Mbak Rian. Sebenarnya ini simpel ya. Iya. Ini hanya penamaan saja. Yes. Jadi apapun poin-poin yang disepakati dan tidak
mengandung konsekuensi hukum itu letter of intent, letter of comfort, memorandum of understanding. Tetapi yang sedikit membedakan itu, lihat siapa yang melakukan kontrak. Misalnya kontrak G to G, bayangkan kesepakatan government to government untuk membangun isu lingkungan. Dia kan harus rancang itu. Biasanya MOU. Gitu ya. Karena letaknya di understanding tadi, memorandum of understanding. Jadi pemerintah A, pemerintah B sudah memahami itu, dibuat MOU-nya dulu sebelum dieksekusi menjadi sebuah kontrak jadi. Comfort itu nyaman. Udah nyaman nggak? Dapat ya? Oke, saya udah paham ini, saya nyaman. Oke, itu udah nyaman nggak? Oke, letter of comfort. Sama, isinya apapun poin-poin sebelum orang itu nikah. Yang tadi ya. Ya kan? Kalau orang kawin kan putus kan konsekuensi hukumnya ada kan? Anak, harta dan lain-lain gitu ya. Kalau orang pacaran kan, oh enggak, saya besok kamu punya rumah, saya baru mau kawin. Kamu harus punya penghasilan sekian, kendaraan sekian, diputusin gitu ya. Letter of comfort-nya hilang, nggak apa-apa. Karena nggak membawa konsekuensi hukum. Memang kenyamanan hilang. Biasanya dipakai dalam apa ya Pak? Kalau letter of intent, oke lah saya tahu kan surat minat sama kita mau membeli atau mau Ini sebenarnya istilah di, kalau yang saya paham ya, istilah di dunia common law. Common law. Ya, jadi common law itu kan by proses berbeda dengan kita. Yang tadi, misalnya orang nggak ketemu, dua perusahaan di lintas negara sedang menjajaki kerjasama. Mereka balas-berbalas sebelum ketemu menegosiasikan kontrak ya. Sudah balas-berbalas, oke. Dah ya, pemahamannya sama ya, kita buat kenyamanannya gitu. Bisa begitu. Jadi tidak harus, ini persilahan, tidak harus istilahnya kalau negara dengan negara harus begini, nggak ada aturannya. Saya tidak menemukan di Indonesia. Perbedaan istilah di tiap negara. Tetapi istilah ini pada saat di industri itu ada. Jadi dia lintas. Kalau antar kita di Indonesia tidak menemukan. Kalau MOU sering universitas dengan universitas MOU. Government dengan LSM buat MOU dulu. Gitu ya. Nah, kenapa ini kami sajikan untuk kita tahu saja bahwa di dunia ini ada istilah-istilah lain. Dia pakai terminologi yang berbeda begitu, tetapi maksudnya sama. Dia belum punya ikatan hukum dan konsekuensi hukum gitu ya. Jadi terminologi lah istilahnya. Memang munculnya dari sana. Ya, munculnya dari sana. Common law kan perilaku. Kan gitu. Ya, kalau 13 dulu Belanda. Dapat ya? Silakan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu. Selamat sore Pak Alid, saya dengan Paulina. Saya mau minta dibantu untuk tips and tricks aja sebenarnya kalau di dalam tadi kan disampaikan bahwa kontrak itu subjektif, jadi personalized begitu ya. Dari sana saya melihat bahwa seorang drafter yang baik atau perancang kontrak itu juga harus bisa melihat kontrak itu dibuat untuk siapa. Jadi para pihak yang akan melakukan atau akan berkontrak gitu ya. Dan kita pasti akan berpihak pada klien kita. Artinya dari sana saya melihat bahwa kita harus bisa profiling orang-orang yang akan diajak berkontrak oleh klien kita. Jadi pihak kedua dan pihak ketiganya atau mungkin pihak yang lainnya lagi gitu ya. Kalau klien kita adalah pihak pertamanya. Nah, di dalam kita mendraft suatu kontrak itu, seberapa banyak atau berapa persen sih yang kita harus pahami mengenai klien kita dan seberapa banyak yang harus kita pahami mengenai pihak yang satunya. Apakah kita harus lebih paham klien kita ataukah lebih baik kita memahami yang pihak satunya lebih baik sehingga kita bisa mengantisipasi kalau nanti di kemudian hari ada let's say one prestasi atau mungkin ada sengketa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai kontrak antar negara. Nah, di sini beberapa kali saya melihat adanya pemahaman bahwa kontrak antar negara itu harus dibikin bilingual.
Kebanyakan sih memang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi beberapa negara di dunia ini, Jepang misalnya atau Rusia misalnya, mereka bahkan tidak mau berbahasa Inggris. Yep. Nah, ketika kemudian terjadi kontrak antar negara-negara ini, bagaimana kita bisa mendraft kontrak tersebut sedemikian rupa sehingga bisa mengantisipasi kebutuhan dari pihak-pihak yang dari negara yang berbeda atau lintas culture dan lintas language ini tadi. Terima kasih Pak Halid. Terima kasih Ibu Paulina. Profiling. Biasanya yang paling gampang mengukur seperti apa perusahaan itu portofolio. Seberapa lama perusahaan itu eksis, bergerak di bidang apa, siapa-siapa saja yang diajak kerjasama. Yang paling mudah ya. Tapi batasannya sebenarnya sebelum masuk ke sana, pokoknya pegang kunci, buat kontrak jangan maksa. Kalau ada unsur pemaksaan dia akan bermasalah. Buat kontrak jangan coba-coba untuk menyisipkan penipuan. Itu asasnya pegang dulu ya. Jangan ada kelalaian di sana. Jadi kalau 3 ini kontrak akan sehat. Masalah subjektivitas itu wajar. Karena kita akan memperjuangkan sisi mana yang ingin kita perjuangkan dari permintaan klien. Di sana maksud subjektivitas gitu ya. Ya kan? Lawan juga begitu. Mereka akan memperjuangkan sisi mana yang ingin mereka perjuangkan. Disitulah argumentasi negosiasi terjadi gitu. Nah, jadi sebenarnya kita tidak bicara konteks objektivitas subjektivitas di sini melanggar 3 tadi. Jangan maksa, jangan nipu, jangan lalai. Batasannya ini kita memang harus pegang gitu ya. Nah, kemudian soal kontrak bilingual. Bayangkan kalau kontrak itu sebenarnya prinsipnya akan diberlakukan di mana? Kan aturan kontrak harus berbahasa Indonesia itu bukan undang-undang kontrak. Itu sebenarnya undang-undang bahasa ngaturnya. Kita mau jujur ya. Itu di dalam undang-undang bahasa ngaturnya gitu. Kalau dia mau diberlakukan Indonesia, kita harus tunduk pada hukum Indonesia termasuk undang-undang bahasanya. Gitu ya. Tapi kalau bayangkan orang sepakat, sekarang kan perusahaan global gitu. Saya mau selesaikan di Singapura. Ya ini menjadi diskusi juga apakah itu berlaku? Karena dia akan selesaikan di Singapura. Dia sepakat. Kalau ada masalah saya selesaikan di sini arbitrase di Singapura. Apakah ini mengikat? Ya, kita bisa diskusi lain gitu ya. Dari konteks itu. Tapi sepanjang dia akan mengikat dan memberlakukan hukum Indonesia untuk menyelesaikan persoalan itu wajib bahasa Indonesia. Karena aturannya begitu. Ya kan? Apa konsekuensinya? Memang pernah ada kontrak, orang mau nuntut, ya kan? Sudah selesai di arbitrase, digugat di Mahkamah Agung, hanya urusan bahasa saja orang tidak bisa nuntut. Buat saya sangat tidak adil. Buat saya, di mana asas keadilannya gitu? Orang sudah dirugikan pada saat dia nuntut hanya urusan bahasa yang bisa ditranslate kemudian, itu kan tidak adil. Ya kan? Harusnya ada diskresi di pengadilan. Ini Pak, pikiran saja gitu ya. Gitu. Jadi batasannya di sana, di mana akan kalau ada problem disepakati di mana gitu kan? Di pengadilan mana gitu misalnya. Kalau di Indonesia ya kita terikat lah. Karena asasnya kan nasionalisasi kan. Di Indonesia berlaku hukum positifnya. Itu kira-kira, Bu. Jadi kalau misalnya kontraknya mau diselesaikan di Jepang misalnya, terus kliennya nggak mau pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa Jepang bisa ya Pak ya? Sekarang kita bicaranya mulai nasional atau internasional. Kalau nasional, internasional common law. Jadi kita ini sebenarnya kan lintas ya kan? Lintas, tetapi jangan lupa kalau objek kejadiannya misalnya, ya kan, di Indonesia. Jangan lupa pernyataan-pernyataan dalam kontrak itu mengandung potensi pidana loh. Ya kan? Pernyataan ya. Terus harus diproses di Indonesia. Sebaiknya kalau ada resiko yang akan diselesaikan di Indonesia, nggak ada salahnya. Satu bahasa Jepang, satu bahasa Indonesia. Ya kan? Satu bahasa Rusia, nggak ada memang keharusan harus bahasa Inggris kan. Yang penting Indonesianya. Ya kan? Satu bahasa Mandarin, satu bahasa Indonesia. Begitu ada potensi masalah yang harus diselesaikan di Indonesia ya terus terjawab. Ya kita memang harus pertahankan di sana kan. Jadi audit hukum kita ya sudah, nggak apa-apa. Kamu mau bahasa apa Rusia, oke. Kalau Indonesia begini advice kita, kamu harus pakai ini. Kalau tetap nggak mau, ya risiko dia tanggung kan.
Tapi tolong catat ya, kamu nggak mau nih tanda tangan ya besok, jangan. Kurang lebih begitulah. Silakan. Pertanyaan berikutnya mungkin dari rekan-rekan yang di rumah dulu. Dari Pak Arya Utamayasa. Apa perbedaan tanda tangan elektronik dan digital dan keabsahannya dalam pembuatan kontrak secara elektronik? Sekarang ini ada istilah barcode. Barcode itu semacam kode yang disepakati. Sebenarnya begitu orang sepakat akan menggunakan elektronik, kesepakatan terjadi dan rujukannya di sana. Barcode itulah yang akan menentukan, oke, saya pakai ini. Jadi dua belah pihak sudah sepakat. Besok kalau ada masalah jangan mengingkari. Kalau basah terus gimana jalan industri kita? Satu orang lockdown di sana, satu orang lockdown di sini. Saat seperti inilah sebenarnya hal-hal begini ini berlaku gitu. Apa tadi? Satu, saya lihat. Yang soal keabsahan. Ya. Keabsahan kontrak elektronik. Ya, kalau ngomong keabsahan kan ada tekniknya sebenarnya. Yang saya pahami itu terbarcode ya. Jadi yang satu misalnya CEO-nya masih di mana? Di luar, yang satu di Indonesia. Tapi di dalam kontrak bakunya mereka udah sepakat. In case begini, kita pakai ini ya. Oke, nanti itu akan menjadi rujukan. Kan kuncinya kesepakatan. Asal valid, bisa dipertanggungjawabkan secara teknologi. Oh, barcode kan ngomongnya teknologi sebenarnya. Nah, jadi kalau keabsahan secara elektronik itu dimungkinkan, sudah diatur gitu. Asal kita memilihnya seperti apa. Kalau kita sepakat untuk itu dan sudah kita sepakati, tidak boleh dong janji itu di Pacta Sunt Servanda dong, ya kan? Janji adalah sebuah janji yang harus dipenuhi gitu. Nah, saya kira filosofinya di sana. Jadi keabsahannya terjadi pada saat orang sepakat sebenarnya. Sedikit menambahkan, sebenarnya untuk keabsahan dari tanda tangan elektronik itu sudah diatur di Undang-Undang ITE. Jadi selama memenuhi syarat-syarat yang ada di Undang-Undang ITE, tanda tangan elektronik itu sebenarnya kekuatannya sama tanda tangan basah yang kita tanda tangani in person. Gitu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari rekan di rumah, dari Bu Putu Karina Sari Devi. Mohon izin bertanya, hal-hal apa saja yang cukup untuk dicantumkan di dalam MOU sebelum ditindaklanjuti dalam kontrak? Tadi kalau kita bicara anatomi kontrak ya, sebenarnya MOU itu mengatur hak dan kewajiban. Gampangnya begitu. Substansi kontrak diatur dalam MOU. Judul boleh nggak isi, ya kan? Poin-poin dari substansi kontrak diatur dalam MOU. Mungkin belum definisi, nggak apa-apa, gitu ya. Belum resitalnya juga belum, domisili dan lainnya belum, begitu. Jadi yang paling penting apa pokok-pokok yang masih dinegosiasikan, tapi sudah bisa merumuskan tentang A, tentang B, tentang kerugian, tentang prestasi, tentang melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Itu sudah tercantum, substansinya ada di sana, itulah MOU-nya. Jadi nanti pada saat merancang kontrak tinggal melihat apa aja poin-poin yang sudah disepakati dalam MOU-nya. Baru dia buat anatomi kontraknya. Seperti yang sudah kita sajikan tadi. Waktunya masih ada lagi 13 menit. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan yang di studio. Oke, Ibu Paulina lagi. Silakan. Ya. Saya jadi agak penasaran masalah keabsahan tadi. Sebagaimana kita tahu sekarang ini kan sering sekali kontrak itu harus bermaterai, yang berarti mensyaratkan tanda tangan basah. Nah, kalau tadi dibilang bahwa kontrak elektronik gitu ya, tanda tangan elektronik itu sudah sesuai dengan bisa dipakai Undang-Undang ITE dan itu sesuai dan absah. Apakah dimungkinkan bahwa materai itu tidak akan dipakai lagi? Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik kalau menurut saya ya. Jangan lupa, kontrak tidak disahkan oleh materai, kita paham itu. Materai adalah bea pajak, bea materai. Materai bisa dibayar belakangan. Materai berguna pada saat kita mengajukan alat bukti ke pengadilan. Dan itu ada materai gulung. Kita bisa minta kepada kantor pos utama, dia punya metodologinya, begitu. Jadi untuk sebuah bukti bisa diajukan ke pengadilan terhadap perjanjian salah satunya harus bermaterai. Caranya apa? Kita minta belakangan. Solusi ya yang kita bisa bangun gitu. Ya kalau kontrak-kontrak term and condition nggak ada materainya. Tapi kalau dia dipergunakan sebagai alat bukti untuk pembuktian di pengadilan, ada caranya gitu. Jadi memang benar di satu sisi bersyarat harus materai, karena harus bayar pajak kan.
Kalau belum dibayar pajaknya, boleh nggak bayar pajak belakangan? Boleh, belakangan, materai gulung. Itu kurang lebih. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang di studio? Lanjut, satu pertanyaan dari rekan yang di rumah, dari Bapak atau Ibu Iketut Jina. Kapan diketahui wan prestasi kepada para pihak ketika para pihak tidak dilaksanakan perjanjian disepakatinya? Mungkin kapan diketahui terjadinya wan prestasi? Ini kita ngomong kapan terjadinya sebuah prestasi yang tidak dilakukan, wan prestasi. Gitu. Sebelum menjawab itu, apakah kalau kita punya kontrak, memungkinkan tidak terjadi perbuatan melawan hukum? Kalau kita sebagai lawyer perdata, ada dua rumus yang harus dikuasai. Satu, urusan wan prestasi, karena gugat-gugat perdata urusannya hanya di sana. Dua, perbuatan melawan hukum. 1365, wan prestasinya terhadap kontrak gitu ya. Nah, di mana titik bedanya? Gitu. Kalau sumbernya adalah kontrak, kalau sumbernya itu adalah kontrak, sudah diatur di dalam kontrak, terjadi penyimpangan, gitu, tidak melakukan sebuah prestasi, harusnya bayar 10 juta, bayarnya 1 juta. Harusnya bayar tepat waktu, bayarnya molor-molor terus, gitulah. Nah, pada saat kita mengingatkan, biasanya ini tips saja ya, untuk tahu kita bahwa telah terjadi wan prestasi, dari sisi lawyer begitu, buat surat resmi atau pemberitahuan resmi, ya kan? Yang biasanya ada jangka waktunya. 2 minggu Anda tidak jawab berarti terjadi. Jadi kita yang create evidence itu untuk menentukan kapan wan prestasi itu terjadi. Jadi ini sebenarnya persiapan bukti. Karena kita ingin menciptakan bukti yang benar untuk mempersiapkan sebuah gugatan. Biasanya lawyer standar lah, pasti somasi. Di dalam somasi salah satunya di samping mengingatkan, memberikan batas waktu. Nah, biasanya tolak ukur buat seorang lawyer pada saat membuat gugatan, itu yang keluar nanti. Saya sudah somasi, sudah kasih batas waktu, nggak direspon, prestasi, wan prestasi terjadi. Itu kurang lebih ya. Itu kurang lebih. Ada pertanyaan lagi mungkin dari rekan-rekan di studio? Wah, oke, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi dari Bapak yang di pojok di belakang. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore untuk Pak Alit. Sebelumnya saya perkenalkan nama Agung Jaya. Begini Pak Alit, ini misalkan ada suatu kasus ya, di mana warga negara asing ini dengan nomininya. Nah, nomini ini sudah memberikan surat kuasa kepada warga negara asing untuk bebas melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimilikinya. Nah, pertanyaan saya di sini, sampai sejauh mana kekuatan hukum yang dimiliki oleh nomini atas hak yang diperolehnya? Mungkin begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Niki menjadi kiblat sebenarnya Pak. Kalau lihat persentase kasus 5 tahun terakhir, kalau dia ngamati trennya ya, kasus-kasus yang melibatkan nomini dikalahkan di pengadilan orang asingnya. Tapi bukan berarti orang asing tidak bisa menuntut ganti rugi kan. Tanahnya menjadi milik nomini ya, katakanlah begitu. Kemudian duitnya kan juga harus dipertanggungjawabkan, itu duit orang asing. Dia bisa melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan uangnya itu. Jadi secara aspek legal ada dua hal, bukan berarti sepenuhnya uang itu hilang. Dalam pandangan kita dia bisa tuntut. Yang sering tidak diinginkan oleh orang asing kan, saya beli tanah, sekarang beli 10 juta, 5 tahun lagi bermasalah, tanahnya sudah 100 juta. Kalau dibalikin 10 juta saya nggak mau. Tapi itulah realita buat seorang lawyer, karena dihitung. Ya kan 5 tahun uang saya 10 juta Anda pakai, sekarang Anda dapatkan 100 juta, ya saya bisa hitung kerugiannya saya. Itu case yang lain di sana. Dan ada dua aliran Pak, kalau yang lihat. Satu aliran yang benar-benar positif melihat 1320. Terpenuhi enggak unsur-unsurnya? Kadang-kadang niki tergantung dari pertimbangan hakimnya. Bagaimana hakim meyakini bukti itu. Ada
putusan yang dipenuhi. Oh iya benar, subjeknya jelas, objeknya jelas, semuanya jelas, benar orang asing. Ada dimenangkan bukan tidak. Oke, tapi tren sekarang dikalahkan. Karena apa? Ya memang secara filosofi kan kita tahu tujuannya orang asing. Tidak bisa dipungkiri, mau secanggih apapun dibuat surat kuasa sudah dikasih. Tetapi kan kalau kita bicara orang S3 kan filosofinya, S2 teori hukumnya, S1 ya ilmu hukumnya. Gitu nggih. Nah, kalau kita bicara ujung dari semua, dasar filosofinya bahwa ada intention, niat di sana, dia ingin dapat keuntungan atau ya bahasanya mungkin namanya saja tidak tercatat di sertifikat kan. Tetapi kan semua itu diatur agar ke dia. Ini kira-kira Pak batasannya. Tapi yang ingin mengingatkan tren putusan pengadilan sekarang membatalkan nomini. Tapi bukan berarti lose semua bagi orang asingnya. Ada cara untuk dia bisa dapat uangnya gitu. Nah, ini kira-kira. Terima kasih. Baik, karena keterbatasan waktu, jadi sesi tanya jawab harus kami akhiri. Sekarang saya akan merangkum kira-kira hasil diskusi kita hari ini. Jadi, perancang kontrak yang baik itu harus bisa menjadi hacker. Tentunya hacker yang baik juga. Apa maksudnya kita harus bisa jadi hacker? Jadi kita harus terus bisa menguji keamanan dan kekuatan dari kontrak-kontrak standar yang sudah digunakan oleh para pelaku industri. Sehingga, satu, kita bisa kemudian mentranslate kontrak-kontrak yang sudah digunakan tersebut dengan bahasa dari klien kita dan bahasa dari counterpartnya. Baik bahasa secara harafiah atau bahasa dalam artian lain. Terus yang kedua, agar kita bisa kemudian bisa membuatkan kontrak untuk mereka yang dapat memenuhi dan melindungi kepentingan klien kita dan juga kepentingan counterpartnya secara bersamaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengerti dulu isi dan konteks dari kesepakatan tersebut. Kita bisa mengerti isi dan konteksnya dari mengerti rantai industrinya. Industrinya tentang apa sih? Dalam bidang apa sih? Ketika kita sudah memahami, kita bisa berdiskusi, kita bisa kemudian menegosiasikan kepentingan dari klien kita, atau kita kadang bisa juga membantu counterpart kita untuk mengerti, ini loh yang seharusnya kamu pikirkan, ini loh yang seharusnya kamu diskusikan dengan kami, gitu. Terus yang kedua, kita juga harus mengerti perbedaan dari bentuk-bentuk kesepakatan. Apakah kesepakatan ini akan kita tuangkan dalam MOU? Apakah kesepakatan ini kemudian akan kita tuangkan dalam kontrak atau perjanjian? Atau dalam bentuk lain? Yang ketiga, kita juga harus mengerti norma hukum atau rule of play di dalam perancangan kontrak itu. Tidak cuman kita harus mengerti rule of play-nya di Indonesia, tapi jika counterpart-nya kita berasal dari negara lain, ya kita juga harus mengerti dong rule of play dari negara tersebut. Nah, apa aja yang kita harus mengerti dari rule of play-nya? Ya syarat sahnya, ya format perjanjiannya. Karena kan format perjanjian di setiap negara, bahkan bahasa, istilah, terminologi yang digunakan itu berbeda-beda. Gitu. Nah, ketika kita sudah mengerti itu semua, maka kontrak yang kita buat atau kita formulasikan, niscaya akan menjadi suatu kontrak yang bernilai dan tahan terhadap gugatan. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Alit, terima kasih juga untuk rekan-rekan atas partisipasinya. Selamat malam, semoga sampai jumpa untuk di sesi berikutnya.